Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bisa hadir tepat waktu. Dan terima kasih Ibu ucapkan kepada teman-teman semua sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Baiklah, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu hal apapun. Baik, Ibu ingin ada salah satu memimpin doa, silahkan siapa? Baik, Bu. Ya, silahkan, Mbak. Baik, teman-teman, seperti kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak sudah memimpin doa. Ibu ingin tahu bagaimana kabar kalian. Tapi nanti kalau saya tanya, jawabnya bukan saya baik. Jawabnya I'm okay, alhamdulillah. Teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? I'm okay. Alhamdulillah. Dari persebaran angket yang Ibu kasih kemarin di grup WhatsApp, dan kemudian Ibu seleksi dari permasalahan yang kalian alami. Dari hasil seleksi, kemudian Ibu kumpulkan di media Zoom. Ini sebelumnya di sini apakah teman-teman sudah saling mengenal? Belum, Bu. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, supaya lebih akrab, saya harap teman-teman dapat memperkenalkan diri, menyebutkan nama lengkap dan hobinya. Kemudian, gantian teman yang lainnya untuk memperkenalkan dirinya. Bisa dimulai dari Mbak yang memakai jilbab warna hitam. Baik, perkenalkan nama saya Melda Yulianti, hobi saya membaca novel. Perkenalkan, nama saya Norma Dinata, hobi saya menonton drakor. Baik, perkenalkan nama saya Septi Ardila, hobi saya berenang. Baik, kita sudah tahu ya siapa-siapa namanya dan juga hobinya. Kira-kira saya butuh memperkenalkan diri atau enggak nih? Iya dong, Bu. Iya dong, Bu. Oke, saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Novita Duyanti, asal saya dari Lampung Timur. Jadi, kalau saya tanya, kalian jawab sebutkan nama dan hobinya. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Saya warna yang pakai jilbab warna pink. Namanya siapa Mbak dan hobinya apa? Namanya Norma, kalau nggak salah hobinya menonton drakor. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya Ibu ingin tanya, apakah kalian sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum, sudah, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau gitu saya mau tanya sama Mbak Daneli, apa itu bimbingan kelompok? Jadi gini, Bu, kalau menurut saya, bimbingan kelompok itu proses pemberian bantuan dari seseorang konselor kepada konsti dalam situasi kelompok, Bu. Oh, berarti pemberian bantuan yang sifatnya kelompok gitu ya? Iya, Bu. Kalau menurut Mbak Septi gimana? Kalau menurut saya itu sama seperti kayak yang dibilang sama Mbak Daneli, Bu. Baik, Ibu akan jelasin apa sih konseling kelompok. Bimbingan konseling kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau
sejumlah orang yang memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk mengantas masalah pribadi masing-masing anggota kelompok secara bergantian. Dalam konseling kelompok ini ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Ibu ingin tanya, kalian mengikuti konseling kelompok ini karena ada paksa. Ada yang terpaksa dalam mengikuti kegiatan ini? Kemauan sendiri, Bu. Tidak ada paksaan. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, saya lanjutkan ya. Jika teman-teman ingin menyampaikan pendapat, saya harap tidak ada yang ditutup-tutupi. Setiap anggota dalam mengemukakan permasalahan harus jujur apa adanya, agar kegiatan konseling kelompok ini berjalan dengan lancar. Ada aturan-aturan dalam kelompok yang harus disepakati bersama. Harap teman-teman bisa menjaga rahasia apapun yang kita bicarakan dalam konseling kelompok ini. Selanjutnya, mengenai batasan waktu, kesepakatan bersama. Kegiatan konseling kelompok ini akan dilakukan selama berapa menit? 30 menit, Bu. 30 menit, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju jika konseling kelompok ini dilaksanakan selama 45 menit? Iya, Bu. Baik, kalau begitu, kegiatan konseling kelompok akan dilaksanakan selama 45 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Saling mengenal satu sama lain. Saya harap nantinya kita bisa saling terbuka satu sama lain. Tidak ada rasa canggung lagi di antara anggota kelompok. Selanjutnya, saya menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sejumlah orang yang memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk mengentas masalah pribadi masing-masing anggota kelompok secara bergantian. Apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan konseling kelompok? Siap, Bu. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu masalah? Masalah itu adalah suatu keadaan yang terjadi yang tidak atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, betul kata Mbak Milda. Masalah adalah suatu keadaan atau situasi yang terjadi belum sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Masalah itu biasanya dapat menghambat aktivitas kita sehari-hari. Masalah itu adalah masalah umum dan masalah pribadi. Bisa dimengerti teman-teman apa itu masalah? Bisa, Bu. Selanjutnya, setiap anggota kelompok wajib menyampaikan masalah yang dialami saat ini. Baik, kita mulai ya. Siapa yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, Mbak Nurma, silahkan. Belakangan ini saya malas sekali untuk belajar karena belakangan ini saya banyak menonton drama Korea. Masalah yang sedang dialami Mbak Nurma yaitu sulit untuk belajar karena kecanduan nonton drama Korea. Selanjutnya, siapa lagi? Saya, Bu. Akhir-akhir ini saya sulit membagi waktu saya untuk belajar dan kegiatan yang lain seperti organisasi, Bu. Saya, Bu. Ya. Belakangan ini saya sulit untuk memahami penjelasan dari dosen karena saya selalu bercanda dan ngobrol di saat dosen menjelaskan. Karena penjelasan dosen sangat membosankan, Bu.
Saya menyimpan dendam terhadap teman saya dan karena itu saya terganggu jika ada kerja kelompok yang sekelompok dengan dia. Mbak Milda menyimpan dendam dengan teman dan itu mengganggu Mbak Milda dalam kerja kelompok. Begitu Mbak Milda? Iya, betul, Bu. Dari permasalahan yang telah diutarakan oleh teman-teman barusan, kita sepakati terlebih dahulu. Permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu? Menurut teman-teman, permasalahan siapa yang kita bahas terlebih dahulu? Menurut saya permasalahannya Melda, Bu. Karena rasa dendam itu tidak baik dan seperti yang Melda katakan itu dapat mengganggu terhadap kerja kelompok. Jadi menurut Mbak Nurma, permasalahan Mbak Melda yang kita bahas di kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Ada pendapat yang lain? Pendapatnya Nurma, Bu, karena permasalahan Melda yang kita bahas terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman yang lainnya setuju atau tidak jika permasalahan Melda yang kita bahas terlebih dahulu? Apakah teman-teman setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baik, permasalahan Melda yang kita bahas terlebih dahulu, yaitu Melda menyimpan dendam terhadap teman dan mengganggu kerja kelompok. Baiklah, saya persilahkan Mbak Melda untuk mengutarakan permasalahannya lebih lanjut. Baik, Bu. Jadi begini, saya tidak suka jika ada yang membuat saya tersinggung karena sangat sulit untuk memaafkan orang lain dan hal itulah yang membuat saya menjadi dendam dengan orang yang sudah membuat saya tersinggung. Oh, jadi Mbak Melda itu tidak suka jika ada yang membuat Mbak Melda tersinggung. Karena itu bisa membuat Mbak Melda menjadi dendam. Dan Mbak Melda juga sangat sulit untuk memaafkan orang lain. Setelah pulang dari sini, saya akan mencoba untuk berubah dan saya sangat berterima kasih atas saran yang telah diberikan teman-teman yang sangat berguna untuk saya. Kesimpulannya bahwa Melda harus berpikir positif dan juga kamu harus memiliki keinginan yang besar dari dalam hati untuk berubah. Karena saya yakin pasti kamu bisa. Dan yang terpenting adalah kamu harus bisa memaafkan kesalahan orang lain agar terhindar dari rasa dendam. Baik, saya ucapkan terima kasih Bu atas sarannya. Iya, sama-sama. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, dari Melda, apakah ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan? Saya persilahkan. Baik, yang saya dapatkan dari kegiatan konseling kelompok kali ini, yaitu sangatlah bagus dan sangat berguna bagi kita semua, terlebih khusus untuk saya yang sudah dibantu teman-teman sehingga masalah yang saya alami dapat dipecahkan dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada kalian semua yang sudah bersedia untuk hadir di Zoom ini dan berbagi cerita serta pengalaman yang pernah dialami kalian semua. Baik untuk permasalahan teman-teman yang belum sempat kita bahas hari ini, selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kira-kira teman-teman bisa mengadakan kegiatan konseling kelompok ini selanjutnya kapan? Senin depan aja, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju jika kegiatan konseling kelompok dilakukan Senin depan? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baik, kegiatan konseling kelompok selanjutnya akan dilaksanakan Senin depan. Sebelumnya, kita mengakhiri pertemuan ini. Marilah kita berdoa untuk keselamatan kita semua. Berdoa mulai. Kegiatan konseling kelompok ini telah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih
kepada kalian semua yang sudah mengikuti bimbingan konseling hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.